Mulai Meki. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ronald. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Basra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Maaf ini Bu mengganggu istirahatnya, Bu. Soalnya ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu sebenarnya. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Eh, apa apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk hari ini? Ini Bu, sebenarnya ada masalah saya di sekolah terkait dengan ini, Bu. Banyak peserta didik tidak mau ini. Minat belajarnya menurun pada saat proses pembelajaran, Bu. Oh, minat belajarnya. Jadi apa tujuan Bapak agar minat belajar peserta didiknya ini dapat meningkat, Bapak? Tujuan saya sih sekiranya kalau anak-anak ingin belajar meningkat, yang pertama itu Ibu, saya merancang media pembelajaran yang bervariasi Ibu. Terus belajar juga melalui media sosial seperti YouTube yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru Ibu. Apakah yang tujuan Bapak yang sudah disebutkan apa sudah Bapak lakukan di dalam kelas Bapak? Apa itu, boleh diulang lagi Bu? Kurang dengar. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang saya sudah lakukan sebenarnya Bu, di kelas saya itu saya sudah mengajar seperti kayak awalnya ini kayak menotong cara mengajarku Ibu. Terus media pembelajaranku juga hanya itu saja yang terpakai. Jadi mungkin itu salah satunya anak-anak saya ini Bu kurang minat belajarnya dan jenuh. Jenuh dalam pembelajaran, Pak, ya. Jadi apakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Maaf ini Bu, batuk-batuk. Ya, Pak, Tantangannya apa-apa. yang pertama Ibu, di situ pada saat saya mengajar itu banyak murid yang kayak misalnya lari kiri kanan, mengganggu teman yang serius belajar. Itu saya juga kurang tahu bagaimana, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Ibu. Iya, Pak. Jadi Bapak sudah mencoba melakukan apa yang tadi metode ajar ya, Pak, ya. Iya. Tapi apakah metode yang Bapak sudah lakukan itu sudah berjalan efektif atau sudah mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Itu yang metode awalnya itu Bu, saya belum bisa ini pada saat pembelajaran yang saya terapkan di kelas Ibu, saya rasa tidak efektif Bu. Makanya ini saya sekiranya ingin apa namanya lagi, belajar lagi Bu, untuk lebih bagaimana cara membuat media pembelajaran yang bervariasi, kemudian bagaimana cara mengajar yang baik, memberikan mungkin salah satu ice breaking yang paling tepat untuk di awal pembelajaran Bu. Jadi mungkin kalau kita memberikan ice breaking Bu, di awal pembelajaran, anak-anak pasti semangat ini dalam mengikuti pelajaran. Di samping itu Bu, mungkin saya juga akan menciptakan pembelajaran yang interaktif Bu. Iya, Pak. Baiklah, Pak. Mari kita bahas atau strategi apa yang bagus kita lakukan untuk meningkatkan motivasi pembelajaran anak-anak di kelas. Pertama-tama kita perlu memahami dulu, Pak, penyebabnya mengapa motivasi belajar siswa itu berkurang. Jadi kita harus mengetahui dulu penyebabnya. Kemudian kita setelah kita sudah tahu, terus kita juga cari tahu bagaimana agar motivasi belajar peserta didik ini di dalam kelas dapat meningkat dan dia tidak ini apa pembelajarannya
dilakukan secara monoton. Seperti itu Ibu. Jadi, ya, jadi kita perlu mungkin memberikan strategi atau yang uh, dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Bagaimana menurut Bapak? Itu ide yang bagus itu Bu. Jadi kita ini dulu ya, pada saat permasalahan yang saya sebutkan itu yang tadi Bu, kita cari tahu dulu penyebabnya. Nah setelah kita tahu penyebabnya, maka kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan agar sekiranya permasalahan yang saya hadapi atau yang saya hadapi saat ini, mungkin itu yang bisa saya ini lakukan. Misalnya permasalahan yang saya seperti yang saya tadi lakukan adalah kurangnya minat belajar siswa. Jadi mungkin awalnya saya mengajar terlalu monoton, itu salah satunya penyebabnya Bu. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian pada saat awal pembelajaran tidak ada ice breaking yang bisa memancing anak-anak untuk belajar Bu. Jadi mungkin yang yang saya sudah tahu tadi penyebabnya saya lakukan, dan langkah yang harus saya tempuh mungkin Bu, yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu adalah belajar di media sosial pastinya Ibu. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran yang bervariasi, yang interaktif, kemudian memberikan ice breaking pada awal pembelajaran. Semua mungkin itu Bu, harus diterapkan ketika proses belajar mengajar agar pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bisa efektif Bu. Iya Pak, betul sekali apa yang dikatakan Bapak. Dalam meningkatkan motivasi belajar anak itu kita harus mempunyai strategi yang baik, seperti menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT ya Pak. Itu juga ide yang bagus itu Bu. Saya tidak sampai kepikiran ke sana Bu. Ya, itu saran saya agar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang misalnya kita memberikan materi, di situ ada kuisnya. Jadi anak-anak mengerjakan bisa melalui IT. Jadi kejenuhannya dalam belajar itu bisa meningkat karena termotivasi dengan media yang kita gunakan. Kemudian dalam media yang kita gunakan yang bervariasi, berinovasi, itu membuat anak tidak bosan dalam belajar. Bagaimana menurut Bapak? Itu sebenarnya ide yang bagus itu Bu. Saya belum pernah menerapkan ini semacam yang kita sebutkan itu, kayak semacam media pembelajaran yang bersifat digital, seperti kayak kita melakukan apa yang kita tadi bilang Bu, kayak kuis begitu ya Bu. Tetapi berbasis digital Bu di. Ya, bisa juga melalui aplikasi Quizizz, bisa juga Warwol, banyak itu Pak media pembelajaran yang berbasis IT yang bisa kita gunakan. Apalagi kan Bapak kelas tinggi ya Pak, jadi sangat bagus digunakan untuk kelas tinggi dan anak-anak mungkin tidak bosan. Terus Pak, kita juga harus memberikan anak-anak itu penguatan positif kepada siswa agar anak-anak apabila kita menjelaskan pembelajaran, dia mendengarkan kita, kemudian memberikan pujian atau penghargaan apa yang mereka jawab. Kita bilang anak-anak hebat, atau misalnya dia menjawab pertanyaan bagus sekali nak. Jadi mungkin juga perlu Pak kata-kata motivasi agar anak-anak itu merasa dihargai dengan apa yang mereka jawab atau apa yang mereka bicarakan. Bagaimana menurut Bapak? Masalah itu ide yang bagus mungkin itu Bu. Saya ini dari perbincangan yang kita lakukan ini Bu, saya baru dapat ide, ternyata yang baru Ibu jelaskan tadi itu kayaknya bagus juga diterapkan Bu. Saya kira itu adalah Pak, pembelajaran yang menunjang efektivitas pembelajaran di kelas Ibu. Terima kasih Ibu sudah sangat berbagi nih
Sama-sama. ilmunya, mendengarkan keluhan saya, permasalahan saya yang saya hadapi, kemudian menyita waktu ibu hari ini. Meskipun ibu katanya sibuk ya bu. Ya lumayan Pak. Jadi Bapak Pak Ronald sudah punya ya gambaran strategi atau pembelajaran apa yang harus Bapak lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik Bapak di dalam kelas ya Pak. Iya bu, iya. Ya, baiklah Pak. Mungkin yang saya rasa dari permasalahan Bapak cukup untuk hari ini, atau mungkin masih ada yang kurang jelas Pak, bisa lagi bertanya atau sudah jelas. Terima kasih Pak sudah berbagi permasalahan yang ada di dalam kelas Bapak, dan semoga uh, solusi yang sama-sama kita bahas pada hari ini bisa diimplementasikan di dalam kelas Bapak, sehingga peserta didik Bapak itu termotivasi lagi dalam belajarnya atau minat belajarnya lebih meningkat ya Pak. Iya bu, sebenarnya ini ya bu, itu yang terkait dengan permasalahan saya mungkin ini saja yang bisa dulu saya sampaikan untuk hari ini bu. Nanti kalau ada permasalahan baru yang mungkin saya akan tempuh lagi atau yang saya mungkin alami lagi di sekolah saya, nanti meminta ibu lagi nih cerita-cerita, siapa tahu ada lagi ide-ide bagus yang bisa menginspirasi saya mungkin ibu. Jadi jangan bosan-bosan bu kalau saya ini terus selalu ingin kayak berkomunikasi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi bu. Iya Pak, saya juga merasa senang Pak dengan adanya kolaborasi ini. Kita sering-sering permasalahan, Bapak juga bisa menceritakan situasi di dalam kelas Bapak, bisa berbagi dengan saya. Itu saya sangat berterima kasih Pak. Di sini kita sama-sama mencari solusi yang ada dalam kelas Bapak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Oh iya bu, sama-sama bu. Ini juga dengan berbagi cerita sama ibu juga, ini perasaan jadi plong juga. Jadi apa yang saya pikirkan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas itu sudah tidak terpikirkan lagi bu, karena sudah mendapat solusi dari proses coaching ini bu. Terima kasih banyak ibu. Iya Pak. Iya Pak, betul sekali. Dengan adanya coaching ini kita merasa bisa berkolaborasi ya Pak, bisa berbagi dengan permasalahan yang ada di kelas dan mendapatkan solusi. Jadi saya juga berterima kasih sekali dengan Bapak sudah sangat-sangat meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Iya bu, saya kira ini waktunya sudah cukup ini bu ya. Nanti kita lanjut Iya mungkin Pak. bu di lain waktu itu bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selagi-lagi bu. Yeah.